Kiai Haji Zainuddin MZ adalah mentor daripada banyak orang. Tetapi memang punya hubungan khusus dengan keluarga saya, terutama abang saya, Mas Boy. Beliau sama abang saya memang sudah menjadi seperti keluarga. Saya sendiri memang tidak langsung berdekatan dengan beliau, tetapi alhamdulillah saya beberapa kali mendapat kesempatan dari Pak Kiai Zainuddin MZ untuk buat tablik akbar waktu itu bersama salah satu media saya. Dan memang ketika kita dalam kedekatan melakukan tablik akbar itu ya sangat terasa sama saya bahwa beliau ini seorang guru yang sangat amat punya keilmuan, dan yang penting bagaimana beliau bisa menyentuh hati masyarakat dengan isu-isu kekinian. Dan terbukti sampai hari ini ceramah-ceramah Pak Kiai itu masih bisa diresapi. Dan inilah kami tentu sebagai keluarga, saya juga sebagai pribadi sangat kehilangan figur beliau. Dan mudah-mudahan ya saya berharap ya beliau diterima yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, spesial mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Sesaat kita sudah menyaksikan VT yang sudah kita saksikan sama-sama. Begitu luar biasa Bapak Erick Thohir menyampaikan kenangan-kenangan yang mendalam terkait dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang begitu luar biasa. Ada kutipan yang menarik dari apa yang beliau sampaikan bahwa nyata betul almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dalam ceramahnya ini bisa sepanjang masa. Semua terkait dengan keilmuan yang begitu luar biasa. Sosok beliau ternyata pun begitu amat dekat dengan keluarga Bapak Erick Thohir. Bahkan kita saksikan sama-sama tadi, keluarga dari Bapak Erick Thohir merasa sangat kehilangan sosok yang begitu merakyat, menyejukkan, dan sangat dicintai oleh bangsa Indonesia. Insya Allah hari ini kita telah mengundang salah satu di antara keluarga beliau, sahabat karib yang dekat dengan beliau almarhum Kiai Zainuddin MZ, yang di masa-masa hidupnya dari salah satu keluarga Bapak Erick Thohir ini mengetahui jejak perjuangan daripada almarhum Kiai Zainuddin MZ. Hadir di tengah kita Bapak Boy Thohir, diikuti juga anak daripada almarhum ada Kiai Fikri MZ, dan diikuti juga sahabat karib kerabat dari almarhum Kiai Fatullah. Assalamualaikum Pak Boy Thohir, sehat? Alhamdulillah. Sungguh merupakan kebahagiaan buat Cahaya Hati spesial hari ini bisa menghadirkan di sela-sela kesibukan Bapak Boy Thohir yang luar biasa. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah Bapak bisa hadir tengah-tengah kita untuk mudah-mudahan mengurangi rasa kangen para jamaah, para pemirsa terkait dengan kenangan-kenangan yang sampai saat ini kita nggak bisa lupa. Begitu luar biasanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang kita kenal dengan dai sejuta umat. Baik, langsung saja Bapak, sejauh mana Bapak kenal dengan sang guru almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ? Terima kasih Ustadz. Mungkin saya langsung saja pertama-tama tentunya hari ini insya Allah pasti saya hadir gitu. Kenapa demikian? Karena memang keluarga saya khususnya dengan keluarga besar ya, bukan saja dengan Kiai tapi dengan Ibu, dengan Kiai Fikri, dengan adik-adiknya itu sangat akrab gitu. Baik Pak. Perkenalan saya dengan beliau mungkin mundur ke tahun-tahun kalau nggak salah 93, 94 Ustadz. Jadi sekali lagi saya merasa terhormat
bisa hadir di tengah-tengah kita semua dalam acara katakanlah mengenang kepada tokoh idola kita, panutan kita, Al-Mukarrom Kiai Haji Zainuddin MZ, Betul. dai sejuta umat yang kita kenal bersama. Baik, semula daripada itu seperti apa sosok beliau di mata Bapak Boy Thohir? Kalau mengikuti perjalanan panjang hubungan saya dengan Kiai Haji Zainuddin MZ, menurut saya memang saya selalu yakin di dalam kehidupan saya tuh nggak ada yang sesuatu yang kebetulan gitu. Menurut hemat saya memang sudah jalan dari Allah mungkin terhadap saya sehingga saya mengenal langsung ya. Kita bisa bayangkan waktu itu yang namanya Kiai Haji Zainuddin MZ itu waduh topnya tuh bukan main gitu. Benar. Nah tapi Allah bisa mempertemukan saya, bisa mengenal langsung beliau dan alhamdulillah bisa menjadi juga guru spiritual saya gitu. Karena memang perjalanannya tuh ya banyak sekali Ustadz perjalanan-perjalanan yang sangat membahagiakan dan berbekas ya di hati saya. Baik itu perjalanan spiritual tapi juga banyak juga perjalanan-perjalanan pribadi ya, bagaimana saya melihat beliau tampil, bagaimana saya lihat katakanlah ya baik itu di atas panggung tetapi juga di luar panggung. Karena memang persahabatan saya tuh dalam dengan almarhum Kiai. Masya Allah luar biasa, menarik. Saya sambung kembali Pak Boy. Tadi Pak Boy katakan bahwa beliau bukan hanya guru tapi juga lebih mengarah kepada guru spiritual. Nasihat apa yang beliau pernah sampaikan ke Pak Boy dan itu membuat Pak Boy betul-betul takjub, berubah, menangis, haru atau sulit dilupakan? Waduh panjang Ustadz, ini ada sahabat saya juga Ustadz Fatullah ya. Jadi yang saya ingat banget dan berbekas itu adalah perjalanan haji saya. Kalau nggak salah waktu itu tahun 97. Karena saya ingat pas kita lagi di Mekah itu ibu negara kita, Ibu Tien Soeharto meninggal dunia gitu loh. Nah mundur sedikit nih Ustadz, jadi Siap. saya kan perkenalan saya dengan Pak Kiai itu bermula dari sebetulnya urusan bisnis juga Ustadz. Jadi urusan awalnya tuh urusan saya lagi ngebangun real estate di daerah Cibubur. Masya Allah. Lagi ngebebasin tanah, terus kenal sahabat saya juga almarhum Pak Haji Hamid Jiman. Baik. Nah dari Pak Haji Hamid ini terus saya diperkenalkan dengan Kiai ya. Dan untuk saya waktu itu saya masih umur mungkin 30-an. Masih ya, muda 30-an. banget ya Pak. Wah Haji Fikri masih bocah waktu itu, masih bocah. Belum apa-apa berarti. Jadi luar biasa gitu, sangat terkenang manis ya. Jadi saya berkenal dengan almarhum. Saya ingat saya diajak Pak Haji tuh ke Gondang Dia tuh. Ya kan di sana udah berkumpul. Waduh yang top-top tuh. Ada Setiawan Jodi waktu itu. Ada Kiai Haji siapa yang Nur Iskandar SQ. Ya kan. Terus ada Haji Omai Rama semua tuh. Saya aja yang bocah masih umur 30 tahun kan. Ya. 30 tahun gitu loh. Yang ngomong kita namanya kita besar di Jakarta. Besar di metropolitan ya kita kan masih gaul lah gitu ya. Nah jadi begitu ketemu Kiai dengan, nah disinilah kelebihan Kiai. Walaupun beliau waktu itu satu tokoh nasional gitu ya. Tapi melihat saya ya beliau mengayomi. Allah ya. Terus mungkin beliau juga melihat saya sebagai
adiknya atau sahabatnya atau apa gitu. Dari mulai situ saya mengenal lebih dekat ya. Tiap minggu bisa 2-3 kali saya Ketemu ya Pak Haji? Kiai gitu loh. Masya Allah. Nah puncaknya kita lagi itu mau bangun pondok pesantren di Cilangkap. Baik. Suatu saat nih Pak Kiai bilang, Ji manggil saya selalu manggil yang muda-muda kan dipanggil Haji aja sama dia. Padahal saya belum haji waktu itu. Iya. Ji, Pokoknya langsung Ji aja gitu ya? Pak Ji dia Masya bilang besok ente ikut saya, dia bilang gitu. Kemana Kiai? Udah deh ikut aja deh, dia bilang gitu. Jadi besokannya itu kita terus ketemu dengan Menteri Agama waktu itu Tarmizi Tahir. Nah di depan Pak Tarmizi Tahir singkat cerita ngomong, langsung Pak Kiai bilang, Pak Menteri kita mau ikut rombongan hajinya Pak Menteri nih. Karena kan biasanya Menteri Agama menjadi Amirul Hajj kan, pemimpin rombongan gitu. Pak Menteri langsung bilang silakan boleh gitu kan gini gitu. Ya udah. Soalnya nih di antara pengurus yayasan ada yang belum haji dia bilang gitu. Benar. Siapa? Ini atuh nih bocah katanya gitu. Subhanallah. Jadi langsung ditembak aja pada saat itu gitu Ustadz. Ya ngomong punya ngomong kan kita belum siap, nggak ada persiapan gitu. Masya Allah. Ya nggak ada persiapan. Terus keluar dari kementerian di jalan kita berempat sama supir saya almarhum. Saya langsung protes, Pak Kiai, aduh mohon maaf Pak Kiai, saya bilang saya belum siap, saya begini begitu kan gitu. Ji dia bilang, udahlah dia bilang ini kan panggilan dia bilang gitu. Allahu Akbar. Enggak Kiai, saya bilang saya belum siap. Ya kan. Ada satu yang sangat mengena gitu. Ji, ente kalau dipanggil polisi datang nggak dia bilang gitu. Jangan gitu Kiai, saya bilang gitu kan. Masya Allah. Ya saya bilang pasti datang lah gitu. Masa ini ente dipanggil Allah nggak mau datang dia bilang. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya kan. Jadi setelah itu saya pulang, ya kita namanya belum siap kan, pokoknya belum siap aja gitu. Betul. Ya udah pulang ke rumah, ngomong sama istri saya gitu. Nih saya bilang diajak Kiai ketemu Menteri Agama, tiba-tiba ditodong aja nih mah, ya kan? Saya sih nggak mau, saya bilang kalau paspor saya nggak kirim kan kagak jadi, saya bilang gitu kan. Gitu. Dia nangis istri saya. Istri saya nangis gitu. Dia bilang manggil saya Dedi kan, Ded, waduh itu cita-cita saya. Allah. Ya kan, kalau boleh pergi deh, dia bilang gini gitu. Lah saya bilang sama juga nih sama Kiai ini, saya bilang gitu. Masya Allah. Saya bilang enggak, pokoknya saya bilang enggak siap ya. Kalau memang mama mau pergi, tetap pergi, hubungin Bu Kiai aja deh, saya bilang gitu kan. Dalam hati saya tinggal seminggu mana berangkat sih gitu loh. Ya udah, singkat cerita kita berangkat Ustadz. Alhamdulillah. Kita berangkat ya kan, dan itu ada, saya bisa cerita satu episode lagi tuh. Ya. Urusan kita di haji gitu. Jadi kembali mau saya pribadi yang luar biasa. Beliau ya. Yang luar biasa. Betul. Dengan istilah saya tuh dengan caranya beliau ya. Mengconvince apa istilahnya tuh. Tidak memaksa. Benar. Tapi juga dengan lemah lembut. Ya kan beliau mengajarkan, mendorong gitu. Sehingga tentunya ya kita dalam kita melakukannya itu juga dengan senang hati gitu. Betul. Ya bawaannya tuh memang Pak Kiai itu luar biasa gitu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi itu yang saya lihat ya, kepribadian Kiai itu subhanallah luar biasa lah. Terakhir Pak Boy bertemu sama almarhum kapan? Itu yang jujur saya saya sampai hari ini mungkin saya juga agak menyesali gitu ya, karena memang
beliau berangkat begitu cepat gitu ya. Jadi saya masih ketemu almarhum itu mungkin ya katakanlah sebulan 2 bulan sebelum beliau meninggal. Tapi tiba-tiba saya dikabari ya pada saat itu beliau meninggal habis main bulu tangkis ya Ji ya. Jadi saya langsung berangkat ke Gondang Dia. Ya terus terang saya terpukul, tetapi di lain sisi mungkin memang ini sudah kehendak Allah ya. Dan ya begitu. Kalau apa namanya kalau ngomongin kiai ya memang dalam lah Pak Ustadz gitu. Jadi istilahnya saya betul-betul kehilangan karena memang beliau guru, kakak, mentor spiritual saya gitu. Masya Allah. Terima kasih Bapak Boy Thohir dengan segitu banyak kenangan yang mungkin sampai saat ini, saya tanya terakhir nih, masih dengar ceramah beliau kah? Masih. Masih. Alhamdulillah. Masih karena memang kan sekarang ada YouTube ya gitu. Iya. Jadi luar biasa lah. Memang yang tadi adik saya katakan, Pak Erick Thohir bilang memang ceramah-ceramahnya Kiai itu ya sepanjang zaman gitu. Sepanjang zaman. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih atas semua yang disampaikan oleh Bapak Boy Thohir. Kita lanjut ke guru kita, salah satu putra daripada almarhum. Warisan almarhum yang kita sudah tahu. Allah kasih banyak kelebihan kepada salah satu putra daripada beliau ini. Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau dengar suara guru jadi ingat ayah ini. Masya Allah luar biasa guru. Ini merupakan sebuah kebahagiaan untuk Cahaya Hati bisa mengenang, menghidupkan kembali. Bahkan mungkin mengurangi rasa rindu kita kepada sang ayah. Alhamdulillah. Mohon guru kenangan dengan sang ayah selama guru hidup. Pada segmen berikutnya akan saya sampaikan, tetapi saya ingin tutup bahwa Pak Boy, Haji Boy Garibaldi Tahir ini merupakan bagian dari keluarga kami, keluarga Kiai Haji Zainuddin MZ. Pak Haji Boy dan keluarga besarnya dalam Islam ini dikenal dengan istilah Usman. Kita tahu bahwa sahabat Nabi ada yang bernama Utsman bin Affan. Iya guru. Dengan kejayaannya, dengan kekayaannya, dengan materinya, dia mendampingi baginda Nabi dalam menebarkan dakwah Islam. Allahu Akbar. Nah, salah satu Utsman yang dikirim untuk mendekat kepada Kiai Zainuddin MZ, ya Pak Haji Boy Garibaldi Tahir ini. Satu saja, Pak Haji Boy ini karena memang senang dengan ulama, cinta dengan para guru, ngikutin Kiai Zainuddin MZ nih bukan cuman korban tenaga, korban keringat. Iya guru. Mobilnya udah berapa kali yang ringsek. Karena ini yang belum tahu nih. Karena kondisinya begini, tahun 93 itu Kiai Zainuddin MZ kata orang sudah berada di puncak dakwah. Pengajiannya dihadiri oleh puluhan ribu jamaah. Pak Boy ini sering menyumbangkan kendaraan untuk dipakai. Karena Pak Boy ini orang yang cerdas. Walaupun saya nggak ikut, kalau kendaraan saya dipakai ngajar, sepanjang itu saya dapat pahala ibadah. Ini cerdas ini. Kalau Pak Boy nggak ngikut, mobilnya yang disuruh pergi. Nganterin Kiai Zainuddin. Karena nggak boleh pahalanya kehilangan sedikit pun. Itu benar Pak Boy, kayak begitu benar ya? Benar Ustadz. Memang apa itu katakanlah strategi saya juga gitu. Tapi kebetulan memang bukan apa-apa. Almarhum supir saya, Haji Ating namanya gitu, itu juga sangat mengidolakan Kiai gitu. Jadi istilahnya dengan senang hati karena memang ya jujur gitu ya. Kiai itu seorang sosok ulama yang menyenangkan gitu. Jadi kita
kita kalau berada di sampingnya tuh benar-benar sejuk, ya, banyak belajar ilmu dan sangat menyenangkan. Gitu. Nah, saya teruskan sedikit lagi ya. Beberapa kendaraan Pak Boy, tapi beliau memang sudah mewakafkan itu untuk perjuangan Islam. Allahu Akbar. Biasanya Kiai Zainuddin almarhum itu kalau datang ke satu pengajian, jamaahnya kita tahu. Siap guru. Dan itu mobil sudah tidak bisa lagi dibuka karena diserbu oleh jamaah. Terpaksa mobil-mobil itu ya penuh dengan tangan Iya, jamaah. desak-desak ya. Dan tidak sedikit kemungkinan kapnya melesek lah, pintunya. Nah, Spionnya copot. Guru. Oleh Pak Boy itu dianggap sebuah kenikmatan. Allah. Karena memang jargon Kiai Zainuddin tuh berjuang karena iman akan melahirkan kebahagiaan batin. Batinnya Pak Boy senang. Kenapa? Orang cerdas. Biarin saya nggak ikut berangkat, yang penting kendaraan saya nganterin kiai, pahalanya sama juga kebagian saya. Wallah. Masya Allah Akbar. Tahan dulu guru, tahan. Begitu luar biasa, makin menarik apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Namun mari sama-sama kita dengar terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Kiai Munawir Ngacir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.